Hai guys, beberapa anak misdinar, juga teman-teman OMK, bahkan orang dewasa pun menanyakan bagaimana opini saya terkait beberapa influencer Katolik yang akhirnya pindah server atau mualaf gitulah sebutannya. Saya menjawabnya begini guys. Perlu banget untuk kita sadari, untuk kita pahami, juga kita hidupi tentunya bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah sebuah pilihan dan kebebasan. Setiap pilihan yang kita ambil itu membentuk siapa diri kita sesungguhnya. Apa yang kita pilih dalam hidup ini, baik itu hal kecil maupun hal yang besar, itu mau menunjukkan kualitas atau mutu kita secara personal sebagai manusia yang utuh. Apalagi dalam hal ini terkait faith atau iman. Maka ada ungkapan yang menarik menurutku, yaitu you are what you choose. Kamu adalah apa yang kamu pilih. Pilihan kita juga ngasih gambaran siapa sih kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Iman itu kan sebetulnya jawaban atau respon kita secara personal terhadap kehendak atau panggilan Tuhan. Artinya, Tuhan itu punya kuasa mutlak untuk memanggil kita. Tuhan memberi kita ruang dan waktu serta kebebasan untuk menentukannya. Disinilah letak kedewasaan atau mutu kita sebagai pribadi. Tapi terkadang nih ya, kita sebagai manusia ada aja godaan buat nolakin kehendak atau panggilan Tuhan itu. Penolakan kita biasanya dengan argumen atau logika kita, perasaan serta aneka alasan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kadang juga kita merasa apa yang kita inginkan itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Padahal bisa jadi loh kita malah memposisikan diri kita sendiri sejajar sama dengan Tuhan. Seolah-olah kita yang tahu yang terbaik untuk hidup kita dan Tuhan seolah-olah cuma menunggu persetujuan atau approve begitu dari diri kita. Nah, ini bisa bahaya loh. Karena kita jadi lupa bahwa kita seharusnya mengikuti kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Kita bisa terjebak sama pemikiran yang terlalu lebay gitu dan malah ninggalin apa yang seharusnya kita ikutin. Nah, sekarang ini kan kita sudah hidup di era yang serba sensasional kan? Jadi banyak banget hal yang kita alami yang terlalu dilebih-lebihkan atau berlebihan, dramatis dan mudah banget menarik perhatian publik. Terkadang nih, suasana seperti ini yang cenderung digunakan oleh individu tertentu untuk aneka motifnya. Dunia kita sekarang benar-benar ya diselimutin sama sesuatu yang sengaja dibuat bikin kita terkejut atau membuat kita terkesan wow gitu. Kayak berita-berita yang bernuansa sensasional, yang judulnya bikin bombastis, atau cerita dan kisah yang penuh kejutan yang kadang-kadang gak ada dasarnya sama sekali. Tapi kita gak perlu cemas, kita gak perlu kecewa, kita gak perlu gelisah, atau ya mungkin kita gak perlu takut. Pilihan iman kita sesungguhnya adalah keputusan yang sangat personal dan gak ada orang lain yang bisa memvalidasi atau nentuin pilihan kita, hanya kita sendiri. Setiap orang punya life story imannya yang berbeda dan hanya kita sendiri yang tahu seberapa dekatkah, seberapa jujurkah kita, seberapa terbukakah kita terhadap kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi ya kita terus dan saling mendoakan agar buat saudara-saudara kita yang pindah server atau iman yang beda ya kita tetap respect dengan keputusan dan kebebasan mereka. Yang paling penting buat kita orang Katolik adalah berimanlah dengan hati, berimanlah dengan jujur dan tulus, berimanlah dengan terbuka atas kehendak Tuhan. Bukan beriman dengan motif demi popularitas, bukan beriman untuk benefit bisnis. Karena iman yang sejati itu bukan soal apa yang kita pilih, tetapi lebih ke gimananya kita merespon terhadap pada kehendak Tuhan dan panggilannya.
Dan siapkah kita untuk mengikutinya walaupun itu kadang nggak selalu sesuai sama apa yang kita harapkan. Kita sebagai manusia yang terbatas nih cuman bisa melakukan yang terbaik, berusaha, tetap berjuang, dan yang paling penting adalah terus berserah diri pada kehendak Tuhan itu sendiri. Berserah diri pada penyelenggaraan ilahi bahwa setiap langkah kita itu yang dipandu oleh kehendak Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita ambil. Gitu tanggapan saya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat.